Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Evi Rumagit Zebua. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menabiskan ibadah kita pada hari Minggu Paskah sore hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasal 28 ayat 6a yang menyatakan demikian. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Terpuji
Jemaat yang rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Kami banyak mendengar tetapi kurang menjadi pelaku firman yang setia. Kami kurang memperlihatkan tindakan kasih sayang sebagaimana yang disuruhkan oleh-Mu. Ya Bapa Maha Kasih, kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi kurang peka dan jarang berbagi kepada saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang kami lakukan dan firman yang didengarkan hanya memperkaya diri sendiri. Hati kami lebih cenderung mementingkan kebutuhan sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampuni serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan pemimpin gereja. Demikian pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Matius, pasal 9, ayat 2b, yang menyatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Berdasarkan sabda Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya
selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pada minggu pertama di bulan April 2021 ini, Engkau masih perkenankan kami untuk tetap boleh menjumpaimu, datang mendekat ke hadirat-Mu yang Maha Suci. Ungkapan dan ucapan syukur kami karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami bertemu dengan Paskah tahun ini. Oleh karena itu, kami ingin melandaskan ungkapan syukur dan ucapan syukur kami pada kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu menjadi satu dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, serta menuntun kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya di keseharian hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini dari Injil yang ditulis Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita memiliki harapan yang merindukan sesuatu, maka kita pun akan terbutakan olehnya. Sehingga biar Tuhan sekalipun berbicara dan memperlihatkan kuasanya, kita semua akan tetap mengikatkan diri kita dengan penuh kesadaran kepada konsep-konsep atau gagasan-gagasan dan cara-cara serta pandangan-pandangan pribadi atau kelompok secara duniawi. Contoh yang mudah, ketika kita jatuh cinta, orang tua atau keluarga dan sahabat berbicara, menasehati A, I, U, E, O, kita akan tetap melenggos atau tetap jalan saja. Benar begitu Bapak Ibu jemaat? Harapan dari masyarakat Yahudi pada saat itu, setelah melihat dan menjadi kagum serta takjub akan kuasa dan kehebatan yang diperlihatkan oleh karya nyata pelayanan Tuhan Yesus, mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan menjadi pembebas dan membebaskan mereka dari penjajahan dan kekuasaan kekaisaran Romawi. Teriakan
Hosana bagi anak Daud. Selamatkanlah kami sekarang, wahai anak Daud. Mereka tidak dapat mengerti dan tidak dapat memahami akan maksud Tuhan Yesus. Mereka keliru dan salah menginterpretasikan tujuan Yesus. Dari yang awalnya mereka dengan penuh gegap gempita mengeluk-elukkan, meneriakkan dan menyorakkan dengan penuh semangat, berubah menjadi sebuah pengkhianatan. Mereka melihat ketidakberdayaan Tuhan Yesus ketika ditangkap, tidak ada perlawanan. Mereka kecewa, mereka malu, yang akhirnya mereka meneriakkan, "Salibkan dia!" Tercatat pada Injil yang ditulis Markus pada pasal 15 ayatnya yang ke-13. Pengkhianatan yang begitu luar biasa dilakukan oleh manusia kepada Allah yang begitu mengasihi. Bayangkanlah kata-kata yang diucapkan untuknya. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Sangat luar biasa angkuh dan kejinya. Akan tetapi, atas semua perlakuan yang harus diterimanya, ia tetap diam. Ia menanggung hina, siksa dengan penuh kepasrahan kepada Bapa, hingga harus mati di kayu salib. Ia turun ke dalam dunia orang mati, menaklukkan dan menang serta berkuasa atas maut. Ia bangkit, menunjukkan dan membuktikan kuasanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kematian dan kebangkitannya disaksikan oleh orang banyak, tidak dapat terbantahkan. Hanya saja ada begitu banyak orang yang tidak dapat menerimanya, sehingga memutarbalikkan fakta yang ada. Hal ini terjadi karena kita mempertahankan status quo, mempertahankan kepentingan, kekuasaan, kenyamanan, dan keamanan diri dan kelompok kita sendiri. Menjelang fajar menyingsing, para perempuan datang ke kubur Yesus dengan hati yang pilu. Mereka merasa sedih, berduka, dan sangat kehilangan sosok pribadi serta kehilangan pengharapan dengan kematian yang dialami oleh Yesus. Ketika di kuburan Yesus, mereka juga mengalami peristiwa yang menakutkan saat itu terjadi gempa bumi yang hebat di kuburan Yesus.
batu penutup kuburan Yesus digulingkan oleh malaikat Tuhan yang wajahnya bagaikan kilat dan berjubah putih bagaikan salju. Kejadian spektakuler itu disaksikan oleh para penjaga kubur. Mereka menjadi gentar dan sangat ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Maria Magdalena dan Maria yang lain pun menjadi saksi peristiwa itu dan mereka merasa takut. Maria Magdalena dan Maria yang lain yang datang ke kubur dengan ketidakyakinannya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, di mana ketidakyakinan itu semakin menenggelamkan mereka dalam perasaan sedih, kehilangan, serta ketakutan. Ketidakyakinan mereka diikuti dengan tindakan membawa rempah-rempah ke kubur Yesus untuk mengurapi mayat Yesus. Mereka datang ke kubur bukan untuk menyaksikan kebangkitan Yesus atau untuk bertemu dengan Yesus yang hidup, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Malaikat Tuhan menyapa dan mengatakan kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus bahwa Dia telah bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Tuhan Yesus pun akhirnya menunjukkan dirinya kepada para perempuan yang ketakutan tersebut dan menyuruh mereka berkumpul ke Galilea. Melalui kedua peristiwa tersebut, para perempuan menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan mereka, Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya percaya benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ada perasaan takut bercampur sukacita yang sangat besar dalam diri para perempuan setelah mengalami pengalaman spiritual di Paskah pagi itu. Mereka takut sebab Allah telah menunjukkan kuasa yang luar biasa dalam peristiwa kebangkitan, lengkap dengan kehadiran malaikat Tuhan yang sudah membuat gentar para penjaga makam. Namun mereka juga mengalami sukacita yang sangat besar karena segala pengalaman luar biasa itu adalah tentang kemenangan Kristus atas maut. Kristus hidup dan kuasa kasih-Nya ternyata tidak dapat dihentikan oleh kematian. Sungguh tak dapat diutarakan dengan kata-kata. Dua perasaan yang saling mengisi dan meluap dalam diri. Jemaat Tuhan dapat membayangkankah perasaan ini? Rasa takut bercampur dengan rasa sukacita, semuanya bercampur menjadi satu. Ini adalah tanda yang sehat dalam diri orang
orang-orang yang serius mau dijumpai dan berjumpa dengan Tuhan. Sebab dalam hal itu kita mengakui kemahakuasaannya, kedaulatannya, sekaligus kasih yang menyapa kita. Mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit secara pribadi. Mereka memiliki pengalaman bersama Allah sebagai numinosum, tremendum, et fascinosum, yang memiliki makna kehadiran Allah yang mampu dicermati manusia sebagai yang menggetarkan, tremendum, sekaligus yang mempesona, fascinosum. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah pola pikir, semangat, iman, dan kehidupan para perempuan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, teriakan Tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna, tidak akan memiliki arti dan makna jika tidak ada kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pusat dari semua karyanya, karena tanpa kebangkitannya maka sia-sialah semua perjuangannya. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah, memberi harapan dan kekuatan untuk lebih dari sekedar maju, namun harus berlari merengkuh setiap perjuangan yang berat dan menyakitkan sekalipun. Kebangkitannya memulihkan dan menyembuhkan, menghidupkan dan memberi tujuan. Kebangkitannya menjadi dasar bagi kita semua untuk tetap tegak berdiri, terus bertekun dalam panggilan dan pengutusan kita. Kebangkitannya menjadi dasar bagi kita semua untuk tetap bertahan mengasihi walau kita disakiti. Kebangkitannya menjadi dasar bagi kita semua untuk terus merayakan hidup dan kehidupan ini, bukan mengutuknya, dan sekaligus menjadi dasar bagi kita semua untuk tetap kokoh, kuat, dan tidak menyerah dan tidak menjadi lemah lunglai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apakah hidupmu saat ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan? Apakah hidupmu saat ini begitu pahit dan penuh dengan kegetiran karena begitu banyak kegagalan yang engkau alami? Apakah hidupmu saat ini begitu sedih dengan kepiluan yang tak terperikan? Apakah hidupmu saat ini begitu sakit dengan begitu banyak beban yang harus engkau pikul?
jangan takut. Salam bagimu, wahai anak-anakku. Aku Tuhan Allahmu. Aku Allah semesta alam. Akulah pemilik hidupmu. Aku Allahmu. Sudah terlebih dahulu merasakan semua apa yang ada pada dirimu. Aku bangkit, aku hidup, aku setia kepadamu. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tersungkur dan terjerembab, serta membiarkan dirimu mendapat malu di hadapan musuh-musuhku. Bangun dan berdirilah. Mari, berjalanlah di belakangku. Aku akan selalu ada untuk melindungi dan menolongmu. Selamat Paskah. Kiranya Allah selalu menguatkan dan memberkati jemaat Shalom dan kita sekalian. Terpuji dan mulialah Allah yang hidup. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari
dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau telah memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami realita kehidupan kami sebagai anak-anak yang telah Tuhan panggil dan selamatkan. Anak-anak yang telah Tuhan beri kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapa yang Maha Baik, di dalam segala ketidakmengertian kami, keengganan kami untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, memahaminya, mengerti dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, telah membuat kami keliru di dalam menjalani hidup ini, di dalam memaknai setiap kata per kata yang Allah ucapkan di dalam firman-Mu. Sehingga kami sering sekali memakai firman Tuhan bukan untuk menjadi penuntun di dalam hidup kami, melainkan kami jadikan sebagai benteng yang melindungi dan membenarkan tindakan-tindakan kami, sekalipun tindakan-tindakan kami itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kami hidup sebagai seorang Farisi. Kami hidup sebagai seorang pendosa. Kami hidup sebagai seorang pencemooh yang sangat mengerti dan memahami. Kami mengenal akan firman-Mu, tetapi kami tidak mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Malah kami sangat menikmati keberadaan kami di dalam dunia ini. Kami lebih takut kepada tawaran-tawaran dunia. Semuanya itu terjadi Tuhan, oleh karena kami masih kurang meyakini dalam hidup kami bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Sang Firman. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mati di kayu salib, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah naik ke surga. Bahkan Ia adalah Roh Kudus yang telah hadir di dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang nafas di kandung badan. Tuhan, izinkan hamba-Mu berseru mewakili umat-Mu Bapa. Kami lelah dengan cara hidup kami yang lama ya Tuhan. Karena kami harus menanggung semua derita hidup ini sendirian Tuhan. Kami lelah mengikuti
mengikuti cara hidup dunia Tuhan. Karena pikiran kami ini tidak pernah berhenti untuk memikirkan, untuk terus berpikir tentang hari esok Tuhan. Yang kami sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok Tuhan. Hanya karena kami tidak mau percaya akan janji Tuhan. Hari ini punya masalahnya sendiri, esok pun punya masalahnya sendiri. Dan Engkau Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa, Allah yang mengerti akan kesulitan pribadi kami, Allah yang mendengarkan teriakan kami, Allah yang akan memberikan apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Dan Allah yang tidak akan membiarkan kami kekurangan, karena Engkau telah berjanji Engkau akan mencukupkan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, ketika hati ini bergetar sekaligus merayakan sebuah sukacita akan kebangkitan-Mu, kami memohon padamu Tuhan, berikanlah keyakinan iman di dalam hati umat-Mu. Ketika pintu itu diketok, maka akan Engkau buka. Ketika kami meminta, maka Engkau akan memberi. Ini janji-Mu Tuhan. Dan berikan kami keberanian yang benar-benar berani dan mempercayakan hidup kami seutuhnya, sehingga kami di dalam menjalani hidup ini, kami akan terus menerus berseru dan mengetuk pintu surga-Mu ya Tuhan. Untuk memohon, untuk mengungkapkan semua kesulitan-kesulitan yang kami harapkan. Bahkan ketika kami kekurangan pun kami berseru kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pengemis di dalam hidup kami. Meminta kepada sesama kami, menjual harga diri kami dengan berbagai macam cara yang menghancurkan hati Tuhan. Dan itu tanpa kami sadari menghancurkan diri kami sendiri, bahkan keturunan kami ya Tuhan. Berikan kami keberanian hanya berteriak kepadamu, Tuhan, tolong kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun engkau berada pada saat ini, jangan hanya percaya, tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Berbicaralah bagaikan seorang anak kecil yang mengungkapkan semua kemarahan hatinya, kekesalan hatinya, ketakutan, kebutuhan-kebutuhannya kepada Tuhanmu. Dan sabarlah, Tuhanmu pasti akan mendengarkannya dan Ia akan memberikannya. Berhentilah untuk memikirkan hal-hal yang tidak mampu engkau pikirkan. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya. Mintalah ketenangan daripadanya, sehingga melalui ketenangan itu, melalui sukacita itu, engkau memiliki kesabaran. Engkau dapat melihat Tuhan sedang bekerja. Dan engkau dapat mendengar suara Tuhan. Engkau dapat mengetahui apa yang harus engkau lakukan, sekalipun engkau belum memperoleh apa yang engkau minta. Bapa yang Maha Kasih dan Bapa yang Maha Penyayang, hamba serahkan Bapak Grace Yono Santoso, Ibu Laimadi, Bapak Lasamahu, Ibu Doli, Saudari Anita, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Ibu Mary,
Bapak Sarono, Ibu Diksi, Ibu Marta dalam usia yang telah lanjut, Ibu Margaret Rolanda, Ibu Parengkuan, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Masye Manafe Sondak, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito. Di dalam semua kelemahan tubuh yang mereka hadapi, Engkau menanamkan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga melalui sukacita dan damai sejahtera ini, mereka akan memperoleh kekuatan untuk dapat melawan setiap rasa sakit yang ada dalam tubuh mereka, untuk dapat memaksa diri mereka untuk makan dan minum obat-obatan serta segala macam makanan guna menguatkan tubuh mereka, untuk tetap bersabar sekalipun mereka harus terbaring lemah di dalam rumah. Kuatkan mereka Tuhan, bersama-sama dengan seluruh keluarga yang merawat mereka. Berikan kekuatan ekstra bagi mereka, kesabaran yang lebih lagi, sehingga mereka boleh merawat dengan penuh cinta kasih. Kami serahkan Bapak Sociatulo, anak kami terkasih Kurt, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam perjuangannya melawan sakit penyakit, Engkau Bapa yang menolong mereka di dalam kasih-Mu. Kami berdoa bagi keluarga Wulai Uniwali, keluarga Suprihanto, keluarga Tony Soisa, keluarga Nyonya Berliana PM Siregar, keluarga JAM Sinurat, keluarga Nyonya Desi Kue Sompotan. Engkau Bapa mengenal dan mengerti akan segala gumul juang dan pengharapan dari keluarga ini. Engkau menolong mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab di tempat pekerjaan, di dunia pendidikan, di dalam rumah tangga, bahkan di tengah-tengah persekutuan dan masyarakat di mana Tuhan menempatkan mereka. Sehingga mereka dapat mengungkapkan kepadamu seluruh kelemahan yang mereka hadapi, dan mereka tetap bersandar dan berpengharapan hanya pada kasih Tuhan. Secara khusus bagi Ibu Desi, 1 minggu telah berlalu semenjak Tuhan memanggil suami terkasih kembali ke pangkuanmu. Engkau melihat kesetiaannya dalam pelayanan Tuhan. Engkau juga melihat kehancuran hatinya, tapi engkau juga melihat sukacita oleh karena kemenangan yang telah engkau berikan bagi suami terkasih. Engkau telah membebaskan ia dari berbagai sakit penyakit, sehingga ia tidak lagi merasakan derita di dalam dunia ini. Ada kesedihan, ada ungkapan syukur. Engkau kuatkan hamba-Mu ini, sehingga ia dapat tampil sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, untuk memancarkan kasih Tuhan, sehingga setiap orang dapat melihat akan kekuatan kasih Tuhan yang menaungi hamba-Mu bersama seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan mereka menunjukkan keyakinan percaya mereka pada keputusan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa bagi Bapak Tamrin Aritona bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Engkau naungi terus perjalanan hidup mereka ke depan, agar mereka terus berpusat pada kasih Kristus dan fokus pada kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang minggu berjalan di Jemaat Shalom DKI Jakarta. Engkau mampukan setiap pribadi yang akan mengambil bagian di dalamnya Tuhan, dan Engkau berkati setiap jemaat yang akan hadir di dalamnya. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aprianus Libat bersama-sama dengan keluarganya. Sekalipun terpisah
Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, sukacita, dan semangat di dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan hamba-Mu ini. Sehingga bersama-sama dengan seluruh jajaran, majelis jemaat, dan seluruh pengurus pelkat, pengurus misioner, dan seluruh bagian-bagian di dalamnya dapat berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk meningkatkan, menumbuhkan iman percaya jemaat-Mu. Kami berdoa bagi seluruh presbiter yang bertugas, pianis, organis, pemandu lagu, soundman, multimedia, penjaga keamanan pegawai kantor, bahkan koster. Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam setiap daya upaya yang telah mereka lakukan untuk melaksanakan ibadah pada hari ini dan dalam hari-hari yang berjalan. Kami berdoa bagi kegiatan fungsionaris Majelis Sinode GPIB pada saat ini yang sedang dilaksanakan di kantor Majelis Sinode GPIB, yaitu pelaksanaan vaksinasi bagi para lansia, bagi para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan mempermalukan kami di hadapan siapapun juga. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan yang ada. Kuatkan seluruh majelis sinode Tuhan, agar mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa bagi TNI Polri, bagi pemerintah kami, bagi pimpinan kami dan tim medis, agar kiranya melalui kasih setia-Mu, Engkau dapat menyertai mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab di dalam bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Kristus dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku." Terdapat di dalam kitab Mazmur 50 ayat 23a. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Persilakan duduk kembali. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. 'Cause He lives,
worth of living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. There is worth living just because He lives. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Rumagit Zebua dalam ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID passcode dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Charles Kue, yaitu suami dari penatua Desi Kue Sompotan, masuk dalam sektor pelayanan 6 dalam usia 73 tahun pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 17 WIB. Di rumah kediaman, ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 10 pagi. Dari rumah kediaman langsung menuju TPU Petamburan untuk dimakamkan. Majelis dan segenap warga Jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.